episode sebelumnya, Sun Gokong diselamatkan dan dibawa pergi oleh seekor kuda yang dapat terbang. Mereka pun terbang ke sebuah kuil yang bernama Kuil Tao. Tetapi ia menolak karena ia takut untuk masuk ke sana. Si kuda tadi berubah menjadi seekor naga emas dan terbang memasuki kuil tersebut dan diikuti oleh Sun Gokong di belakangnya. Saat naga itu masuk ke kuil, ia disambut oleh para dewa kecil yang sedang belajar di kuil Tao tersebut. Para dewa kecil tersebut terdiri dari Gumoong, Putri Kipas, Dewa Bumi, Dewa Malam, Dewa Dapur, dan dewa lainnya. Saat mereka sedang asik melihat naga emas tadi yang berubah kembali menjadi pilar emas kuil, sang guru yang bernama Mahaguru Bodhi pun bertanya ke naga emas, "Apakah kau yang membawa kera tersebut?" Dan naga pun menjawab, "Iya, benar." Sun Gokong yang telah diketahui keberadaannya langsung bersujud dan memohon untuk diajarkan sihir. Guru Bodhi pun mendekatinya dan bertanya, "Kera, siapakah namamu?" Gokong pun menjawab, "Aku adalah kera penghasil uang tak punya nama." Lalu Guru Bodhi bertanya, "Siapa kedua orang tuamu?" Gokong menjawab lagi, "Aku tidak mempunyai ayah dan ibu karena aku keluar dari batu." Setelah mendengarkan jawaban Gokong, Guru Bodhi pun menolak untuk mengajarkannya, dikarenakan latar belakang dan asal-usulnya yang tak jelas. Guru Bodhi pun menyuruh Gumoong dan Dewa Malam untuk mengusir Sun Gokong yang malang tersebut. Jam pelajaran pun telah selesai, dan mereka bergegas kembali lagi ke kamar. Dan tara! Alangkah terkejutnya mereka melihat kamar yang sudah rapi dan bersih serta banyak makanan enak yang tersaji di atas meja. Para dewa kecil ini pun bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini semua? Dan seketika datanglah Sun Gokong yang menjawab pertanyaan mereka ini. Lalu Gumoong bertanya, "Mengapa kau melakukan ini semua? Kau telah diusir guru." Gokong pun menjawab, "Kalian akan kulayani dan aku tidak meminta upah, tetapi kalian ajari aku sihir. Bagaimana?" Dan akhirnya mereka pun menyetujuinya. Kita beralih sebentar ke Panglima Tiang Feng atau Cut Pat Kai. Panglima Tiang Feng ini kelak akan dilahirkan kembali menjadi Cut Pat Kai atau siluman babi, dikarenakan asmaranya kepada Chang'e, salah satu gadis dewi dari Kayangan. Karena Tiang Feng telah jatuh hati pada pandangan pertama kepada Chang'e, tetapi Chang'e tidak menyukainya dan lebih memilih Wukang yang telah menyelamatkan ia saat dikejar oleh anak panah entah punya siapa. Cintanya pun tak sampai di sini. Tiang Feng diam-diam menyelinap ke dalam istana Dewa Matahari yang sedang dalam menyelamatkan sang Chang'e, si gadis pujaannya itu. Dan ia pun berhasil memutar waktu yang diawali pertemuannya dengan Wukang. Kemudian dua dewa yaitu Bintang Emas dan Yelau yang ingin memberi hadiah atas rumah barunya. Saat ia sedang asik mengumpulkan kado, tibalah Chang'e yang langsung diselamatkan kembali oleh Wukang. Ia pun merasa sangat kesal atas gangguan dua dewa tua tadi. Lalu ia kembali lagi ke roda waktu untuk mencobanya kembali, dan hasilnya pun sama saja. Ia kalah sigap dengan Wukang. Ia kembali lagi untuk mengulangi ketiga kalinya. Dan sebelum ia mengulanginya, ia menyiapkan sebuah balok kayu untuk memukul Wukang serta dua dewa tersebut. Jahat sekali, agar tidak ada lagi yang menghalanginya. Dan hasilnya, ya betul sekali, ia berhasil menyelamatkan Chang'e. Tetapi malang, sungguh malang nasibnya. Walaupun ia telah menyelamatkan Chang'e, tetapi Chang'e tetap tidak menyukainya dan lebih memilih Wukang. Sangat kasihan sekali ya. Setelah melihat Cut Pat Kai yang menderita, kita kembali lagi ke Sun Gokong. Pada malam hari, Gumoong mengajarkan ilmu menghilang kepada Sun Gokong. Dan siapa sangka, Sun Gokong sangatlah sakti, hanya perlu satu kali latihan, ia langsung dapat menguasai. Terjadilah kegaduhan di kamar mereka ini,
yang membuat Guru Bodi mendatanginya. Guru Bodi pun melihat ternyata Sun Gokong ada di kamar tersebut dan belum juga pergi dari kuil Tao ini. Ia langsung membawa Sun Gokong keluar dan menyuruhnya pergi. Tetapi para dewa kecil ini pun tak hanya diam, mereka kompak untuk memohon dan meyakinkan gurunya agar Sun Gokong dapat belajar sihir seperti mereka. Tetapi Guru Bodi pun tetap tidak mau dikarenakan ia telah bersumpah tidak akan mengajarkan sihir kepada orang iseng. Tenang saja, Sun Gokong adalah kera yang sangat pintar. Ia meyakinkan Guru Bodi dengan berkata, "Guru, aku berasal dari batu, dan dari manakah batu itu?" Guru Bodi menjawab, "Batu itu berasal dari langit dan bumi." Gokong pun berkata lagi, "Nah, berarti langit adalah ayahku, dan bumi adalah ibuku. Berarti aku pantas menjadi muridmu." Serta ditambah lagi oleh Dewa Dapur berkata, "Iya guru, langit dan bumi sangatlah mulia. Orang-orang setiap hari menyembahnya." Setelah mendengar itu semua, Guru Bodi pun tersenyum dan berkata, "Ternyata kau tercipta dari janin yang menyerap saripati langit dan bumi yang akan melengkapi takdir ilahi." Serta ia menerima Gokong menjadi muridnya, dan ia jugalah yang memberikan nama Sun Gokong tersebut. Kita singkat ceritanya. Begitu cepat waktu berlalu, tak terasa sudah setengah tahun Gokong kecil tinggal di sana. Saat-saat itulah yang membuat ia sangat bahagia, karena Gokong bersahabat dengan kerbau dan putri kipas kecil. Saat mereka hendak dievaluasi oleh Guru Bodi yang ingin melihat kemampuan khusus para murid-muridnya itu, tetapi hanya Sun Gokong yang tidak mempunyai sihir khusus untuk didalaminya. Sontak, hal itu membuat Guru Bodi marah dan ia bertanya, "Mengapa kau tidak mempelajarinya? Padahal ilmu yang kuberikan sangatlah banyak. Tak mungkin kau tidak menyukai salah satunya." Dan guru bertanya lagi, "Baiklah, kau mau sihir apa akan kuberikan kepadamu?" Gokong pun mendekatinya dan berkata, "Guru, aku ingin sekali menguasai ilmu awet muda." Guru serta murid yang mendengar itu semua pun merasa heran, dikarenakan ilmu ini sangat sulit untuk mendapatkannya. Apabila tidak sanggup, nyawa jadi taruhan. Dan apabila ia berhasil, langit dan bumi akan terguncang atas kekuatan tersebut. Pada malam harinya, Gokong pun menemui kembali Mahaguru Bodi, bahwasannya ia telah siap untuk belajar ilmu awet muda atau ilmu alam semesta ini. Dan Gokong dibawa ke alam tanpa batas. Guru Bodi berkata padanya, "Disinilah tempat kau belajar ilmu tersebut. Alam ini kebalikan dari alam dunia kita, dan guru di sini adalah dirimu sendiri." Setelah menjelaskan itu tadi, Guru Bodi pun pergi meninggalkan Sun Gokong. Tinggallah Sun Gokong sendirian di alam tanpa batas itu. Ia melihat apel yang sangat besar, serta di belakang apel itu ada seekor beruang hitam yang juga berjasa atas kesaktian Sun Gokong ini. Oke, kita singkat lagi ceritanya. Sun Gokong kecil pun telah tumbuh menjadi dewasa dan telah berhasil menguasai ilmu awet muda serta 72 sihir yang membuat petir sangat besar menyambar ke sana kemari, mengakibatkan kekacauan di alam semesta serta neraka. Sampai-sampai Buddha bumi pun berkata, di atas bumi ada yang menyerap hawa sakti langit dan bumi untuk berlatih ilmu yang menggemparkan dunia. Sun Gokong yang berhasil ini pun kembali menemui Mahaguru yang ada di kuil Tao tersebut. Sesampainya di sana, ia disambut oleh teman lamanya, dan saat Sun Gokong menunjukkan jurus yang ia kuasai kepada teman-temannya, datanglah Guru Bodi yang sudah tua memarahinya. "Apakah kesaktian itu untuk dipertontonkan? Dan mengapa kau kembali ke sini lagi? Kau telah sangat sakti. Aku tidak bisa lagi mengajarimu." Sun Gokong yang sedih dengan mata yang berkaca-kaca itu pun bertanya,
Tempat aku di sini, dan jika aku pergi, aku harus kemana? Guru Bodhi berkata lagi, kembalilah ke asalmu, pandai-pandailah membawa diri, karena kau amat nakal dan liar, serta kau nanti akan banyak sekali mendapatkan ujian. Dan ingat, jangan pernah mengatakan bahwa aku adalah gurumu kepada siapapun, karena aku tidak akan mengampunimu. Untuk kenangan terakhir kalinya, Sun Gokong diwariskan ilmu salto sebelum kepergiannya. Dan salto ini jugalah salah satu ciri khas dari Sun Gokong. Dan selesai.